Saudara-saudara, mari kita membaca kitab suci dari Yohanes pasal yang keempat. Injil Yohanes pasal keempat, kita membaca dari ayat ke-31 dan seterusnya. Yohanes pasal keempat ayat 31 dan seterusnya. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia. Katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makanku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usahanya. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku perbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena keperkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia. Mari kita berdoa sekali lagi. Bukalah telinga kami, berilah pengertian dan kesadaran kami untuk menerima firman-Mu yang ajaib yang sudah kami baca pada sore ini. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, kita telah membicarakan tentang pembicaraan Yesus dengan perempuan Samaria ini. Ini seorang genius tapi jalan salah. Ini seorang pintar tapi hidup ngawur. Sebagaimana kamu sebelum mengenal Yesus Kristus, kamu membanggakan bakat, karunia dan kepintaran engkau yang cerdas sekali. Tapi kamu tidak pernah pikirkan kecerdasanmu itu adalah anugerah Tuhan untuk kamu bertanggung jawab pada waktu kamu hari kiamat mengalami sesuatu penghakiman dari Tuhan. Engkau bangga seperti itu milikmu sendiri. Lalu engkau sembarang memakai, engkau masih senang-senang menganggap meskipun aku ngawur hidup, aku tetap berhasil lebih besar dari orang lain. Itulah orang dunia yang tidak tahu malu, yang tidak tahu bertanggung jawab, tidak tahu suatu hari akan dihakimi, cuma tahunya membanggakan diri. Saya lebih hebat, saya malas tidak sekolah pun bisa lulus. Itu bukan hal yang untuk dibanggakan. Itu bukan hal yang untuk dimuliakan untuk diri sendiri. Itu adalah hal yang engkau harus rasa malu, takut, gentar. Karena grace of God demands responsibility. Semua anugerah Tuhan itu mengandung tuntutan kepada tanggung jawab. Kau yang lebih pintar dari orang lain, tapi hidup ngawur, kau akan dihakimi double. Kau yang mempunyai kecerdasan, tapi engkau pakai di tempat yang salah, engkau akan dihajar oleh Tuhan lebih keras dari orang lain. Semua pemuda-pemudi yang bangga, yang anggap diri pintar, seolah-olah dia take it for granted, semua anugerah, semua karunia Tuhan itu seperti milik dia sendiri. Ini konsep yang salah belaka. Manusia bukan saja tidak mau bertanggung jawab, tidak mau menghadapi penghakiman dari Tuhan, cuma maunya tuntut dari Tuhan. Jika engkau Allah yang Maha Kuasa, kenapa tidak kasih saya kekayaan? Aku percaya kepada engkau berkuasa, sembuhkan saya. Itu kurang ajar luar biasa. Dan banyak hal seperti ini justru diajarkan dari mimbar. Minta
Asal minta, berdoa sama Tuhan. Demi nama Tuhan semua doa akan dikabulkan. Ini tidak mengerti syarat dan rahasia terkandung di dalamnya. Barang siapa yang berdoa harus mengkuduskan nama Tuhan dulu. Yesus berkata, Bapa di surga, dikuduskanlah kiranya namamu, dikuduskan oleh seluruh dunia. Ini doa kita, ini permintaan kita. Let my God and His name to be honored in the whole world. Jikalau nama Tuhan kita dipermalukan di dunia, kita yang harus marah. Jika nama Tuhan kita tidak dikuduskan, kita harus gelisah. Tetapi bagaimana bisa orang Kristen minta supaya nama Tuhan dikuduskan di seluruh dunia, tapi sendiri tidak mengkuduskan nama Tuhan? Kita cuma memperalat nama Tuhan. Demi nama Yesus aku berdoa, Tuhan kasih saya lotre, dapat hadiah nomor 1. Kasih saya keuntungan meskipun saya berbuat dosa. Berkati saya meskipun saya menjadi penipu. Ini keadaan yang kurang ajar luar biasa. Dan ini terjadi pada orang-orang Kristen yang tidak mengerti kedaulatan Allah, tidak mengerti tuntutan Allah kepada orang yang diberi anugerah, tidak mengerti Allah akhirnya akan menghakimi seluruh dunia. Saudara-saudara, kekristenan yang sudah menghancurkan iman yang sejati, telah menyelewengkan banyak orang Kristen ke berjalan yang sesat, sedang merajalela di seluruh dunia. Maka kita orang yang betul-betul mengerti apa itu reform, bukan senang gereja ini, maka di sini kita melayani. Karena kita mau mematuhkan diri kabar kedaulatan Allah, kita mau mentaati kabar kuasa terbesar di dalam seluruh alam semesta, dan berkata, kehendakmu yang jadi, kerjaanmu datang, dan kehendakmu jadi di dunia seperti di surga. Saudara-saudara sekalian, Yesus berkhotbah kepada orang Samaria ini, dan di dalam seluruh pembicaraan itu dia berusaha untuk membawa kembali pikiran yang sudah menyeleweng. Tapi orang yang sudah menyeleweng berusaha untuk memutarkan Yesus supaya mengkacaukan apa yang dikatakan Yesus. Yesus tidak pernah diarahkan kepada tempat yang salah. Dia selalu berperanan untuk memegang pikiran yang mempengaruhi orang lain, bahwa dia kembali. Dan berkali-kali perempuan ini menyesatkan, menyelewengkan. Dan dia mengatakan, sudahlah, tidak usah bicara. Kamu orang Yahudi, saya orang Samaria. Kamu percaya berdoa harus ke Yerusalem, saya berdoa di gunung ini. Kami mempunyai tradisi kami mempunyai denominasi kami mempunyai sejarah dan kebiasaan agama kami. Jangan ganggu saya. Bukankah kita waktu menginjili orang lain, orang selalu mikir begini, masing-masing ada baiknya. Semua agama baik. Kamu doa di situ, saya doa di sini. Yesus mengatakan, neither no, bukan di Yerusalem, juga bukan di gunung ini, tapi berdoa dengan kebenaran dan Roh Kudus. Pada waktu Yesus mengembalikan dia kepada kebenaran ini, lalu dia mengatakan, sudahlah, tidak usah ngomong itu lagi. Kita lagi tunggu. Kalau Mesias datang, semua akan diajarkan. Tidak usah kamu. Kami sekarang menunggu Mesias datang. Kamu siapa? Saudara-saudara, kalau Mesias datang, semua akan menjadi jelas. Berhenti berdebat sekarang. Semua tidak bisa ambil keputusan. Pada waktu yang kemarin terima Yesus, dia mengatakan, saya tidak bisa ambil keputusan. Tunggu 1 hari kalau Mesias datang. Jangan tertipu. Orang yang mengatakan, saya tidak bisa mengambil keputusan. Itu sudah keputusan. Keputusan untuk tidak usah ambil keputusan. Saudara, kita selalu begitu bodoh, ditipu dan diputar balik. Selalu disesatkan oleh pemikir-pemikir, pembicara-pembicara, pedebat-pedebat yang fasih lidahnya. Yesus tidak mau. Yesus tidak akan dialihkan. Yesus mengambil seluruh peranan sebagai subjektif, sebagai tuan rumah yang tidak dikocar-kacir oleh orang lain. Yesus mengatakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari itu akan tiba, dan sekarang juga. Yang bicara sama kamu, dialah Mesias. Stop. Tidak ada jalan keluar lagi. Dia tidak bisa melarikan diri daripada gang buntu yang sudah direncanakan Yesus. Dia sudah terpukul sampai di pinggir, sampai di tembok, dan dia harus ambil keputusan. Ini cara Tuhan. Tuhan pada waktu mau merubah engkau, dia membiarkan engkau berpikir berlainan.
Dia membiarkan engkau melawan dia terus menerus sampai akhirnya dia makan. No other way. Now you make decision. You mau takluk atau tidak? Kita selalu menghindarkan diri dari Tuhan. Kita selalu membela apa yang kita anggap paling baik. Lalu kita selalu berdebat untuk mengalahkan orang yang mengkoreksi kita yang dari Tuhan. Tapi Yesus bilang no. Now you should make decision. I am the Messiah which you are waiting for. You are anticipating the day of the coming of Messiah. And you say, someday he will come. And let me tell you, someday is not yet. But I am he. This is already. Neither no, than already and not yet. Now I'm here. What do you want to do with me? Dia tidak bisa bicara lagi. Dia lari. Waktu dia lari, dia hanya tahu satu hal. Masakan ada seorang bisa mengetahui segala sesuatu yang saya lakukan. Saya pernah ada 5 suami, dia tahu. Sekarang suami yang saya pinjam dia juga tahu. Ini lagi sewa suami. Orang biasanya sewa rumah, dan yang sewa suami. Dia sewa suami. Dia orang pintar, jalan salah. Dia orang berbakat, hidup ngawur. Dia orang berpotensi, salah profesi. Saya mau tanya, profesimu itu memang adalah profesi yang Tuhan tetapkan bagimu atau tidak? Kalau tidak, berdoa, berpuasa. Kalau perlu, lempar. Saya maunya jadi komponis. Saya sekarang masih bisa 1 menit bikin 1 lagu. Langsung keluar melodi. Saudara-saudara. Saya umur 16, sampai umur 17. 1 tahun bikin lagu lebih 100. Kira-kira 3 hari 1 lagu. Itu buku-buku itu, tulisan catatan saya ada yang masih ada. Saudara-saudara. Tapi Tuhan mengatakan itu bukan profesi yang ku mau bagimu. Profesi yang ku mau bagimu adalah jadi hamba Tuhan. Nah, saya tidak pernah mau jadi pendeta. Kalau pendetamu berkati pernikahan capek. Saya maunya khotbah, bukan berkati pernikahan ini. Nikah itu cerai, waduh capek luar biasa. Baru mau dalam nama Tuhan kita menikah 3 bulan lagi. Sekarang dah cocok. Rupamu dah cocok. Kenapa dulu mau nikah? Saya paling benci ditabiskan menjadi pendeta. Itu sebab saya tunda sampai khotbah 15.000 kali baru ditabiskan jadi pendeta. Saya tidak main-main. Saya tidak mau. Saya mau ini itu. Tapi pimpinan Tuhan lain. Saya kalau sudah menjadi pendeta, saya harus belajar lebih sabar. Dulu gua ndak sabar loh. Saya cuma sabar waktu saya nikah. Tunggu lama baru nikah. Ada orang apapun sabar, cuma menikah ndak sabar. Baru pacaran 3 hari sudah mau nikah. Saudara-saudara, saya di hadapan Tuhan digarap, diperas oleh Tuhan, diukir, dikikis menjadi manusia seperti ini. Saudara-saudara sekalian, rencana Tuhan dan rencana kita kalau berbeda, yang harus dibuang bukan rencana Tuhan, rencana kita. Perempuan ini seumur hidup mesti jadi apa sih? Wrong profession. Kenapa dia jadi pelacur? Dia tidak direncanakan Tuhan jadi pelacur. Dia mempunyai potensi besar, tapi dia tidak sadar potensinya. Begitu banyak pemuda-pemudi seumur hidup ngawur karena dia kira asal sukses, asal senang, sudah puas hidupnya. Apakah hidup hanya untuk puas? Dia puas karena apa? Boleh giliran suami kok. Boleh pilih laki-laki yang semaunya. Dan dia mempunyai kekuatan begitu besar. Sehingga laki-laki pun bagaimanapun tidak bisa mengalahkan daripada rayuan dia. Perempuan ini pasti cantik. Kalau udah cantik mana laku? Ayo. Pria kalau lihat perempuan yang tak karuan mukanya, langsung tidak ada nafsu. Langsung pergi. Langsung kelihatan lebih suci begitu. Saudara-saudara. Tapi orang suci kelihatan perempuan yang cantik sekali. Mengiukan. Sampai lupa dia sudah ada istri. Sampai lupa dia ada anak. Pokoknya naik tempat tidur. Nah inilah perempuannya. Inilah orang yang cantik. Yang menarik. Yang mengiurkan. Dan yang membuat laki-laki yang berapa hebatnya lemas waktu ketemu dia. Peribahasa Tionghoa mengatakan Ing xiong nan guo mei ren guan. Ayo ikut 1, 2, 3. Artinya apa? Pahlawan mengalahkan siapa saja. Akhirnya tidak bisa menangkan perempuan yang cantik.
Jenderal-jenderal siapa datang dibabat terus. Sampai perempuan cantik datang langsung leleh. Seperti es sudah leleh. Seperti lilin yang sudah cair. Karena apa? Itu merayuan kecantikan perempuan bikin pria lupa dia pria. Lupa dia mempunyai kejantanan. Lupa dia harus tegas. Lupa dia harus memelihara dia punya kemauan. Semua hancur. Karena apa? Karena seks. Karena kecantikan wanita. Maka Mencius mengatakan seorang yang tidak dirayu oleh seks. Tidak ditakut-takuti oleh senjata. Dan tidak juga menjadi kompromi karena dia miskin. Orang itu gentleman. Saudara-saudara. Fu gui bu neng yin. 贫穷不能移，威武不能屈. Melihat senjata tidak takluk, melihat wanita tidak engkau menjadi kompromi, menjadi miskin tidak mencuri. Dengan kekuatan seperti ini baru engkau bisa mentegakkan diri menjadi seorang yang melakukan kehendak Tuhan. Saudara-saudara sekalian, perempuan ini melihat laki, dia merayu 1, 2, 3, 4, 5, lalu dibuang semua. Dia yang inisiatif. Dia mempunyai kekuatan. Siapapun tidak berdaya sama dia. Akhirnya Yesus cari dia. Dia merayu Yesus? Tidak. Karena waktu dia menemukan Yesus, mengetahui semua, dia tahu ini Nabi. Tidak boleh sembarangan. Tapi saudara-saudara, apakah engkau kenal Yesus dengan benar? Sudah selesai hidupmu. Yesus menuntut kamu berubah. Engkau pernah diberi anugerah? Entah itu kecantikan, entah itu kepintaran, entah itu bakat, entah itu kesempatan, entah itu keselamatan. Semua anugerah diberikan oleh Tuhan dituntut pada satu hari engkau harus menghadap penghakiman Tuhan. Karena Tuhan akan menuntut daripada kamu. Akhirnya perempuan ini tak tahan lagi. Dia tahu ini terakhir kali dia sembarangan main hidupnya. Dia pergi. Mari lihat. Ada seorang yang datang ke kampung ini. Dia telah membicarakan segala sesuatu yang pernah aku berbuat. Apakah dia bukan Mesias? Apakah dia adalah Kristus? Mari. Nah, kalimat ini menarik lagi. Ternyata dia seorang yang fasihnya kuat sekali. Jadi mestinya dia menjadi apa? Dia punya potensi. Nah, saudara-saudara, bagi Stephen Tong, potensi digali, itu tugas saya. Kalau saya melihat engkau berpotensi musik, berpotensi filsafat, berpotensi menjadi hamba Tuhan, berpotensi menjadi penginjil. Saya ingin sekali dipakai Tuhan untuk menggali, membawa perkembangan yang semaksimal mungkin untuk menggarap engkau menjadi orang yang diperkembang. Orang yang berpotensi kita harus jeli melihat. Oh, this man, this boy, this young man, this teenager. Ini adalah orang berpotensi. How to discover, to dig out, dan how to develop him. Bagaimana kita memperkembangkan potensi. Nah, saudara-saudara, abad lalu ada seorang namanya Norman Vincent Peale. Dia menemukan dan memperkembangkan satu konsep namanya positive thinking. Untuk merubah mental seluruh dunia. Harus mempunyai thinking positif. Saudara-saudara, kalau saya ngomong sesuatu rencana sama orang lain, orang itu bilang tidak mungkin lah, pokoknya tidak mungkin. Saya mengatakan nyala kamu. Karena apa? Itu adalah negative thinking. Tapi kalau bicara sesuatu yang sulit, orang bilang, oke, mari kita kerjakan. Ini mungkin, Tuhan pimpin kita mungkin. Nah, ini rekan saya. Jadi semua anak di dalam Reform Institute, meskipun saya tidak langsung mengajar di kelas, tapi saya akan menjadi pemimpin semangat, pemimpin spiritual bagi mereka untuk membimbing, menggali positive thinking. Ini baik. Tetapi positive thinking itu adalah kadang-kadang berandal dan percaya kepada satu imaginary scene. Sesuatu pandangan imaginary. Maka saudara-saudara, orang kedua yang meneruskan dia, seorang murid dia namanya Robert Schuller, yang menjadi pendeta di gereja Crystal Cathedral. Dia menemukan satu istilah lain, yaitu adalah possibility thinking. Kemungkinan, digali kemungkinan. Sampai pada saya kira itu possibility thinking dan itu
Positive thinking selalu berdasarkan sesuatu imajinari yang kurang kuat. Dan orang Korea mengikuti itu, akhirnya mendirikan gereja yang besar sekali, namanya Cho Yong-gi. Nah, ini semua adalah arus daripada Norman Vincent Peale, daripada Robert Schuller, dan daripada Cho Yong-gi. Maka pada zaman saya mengatakan kepada Tuhan, apa yang harus saya kerjakan. Akhirnya saya menemukan istilah yang lain, potential thinking. Potensi. Saya berjanji sama Tuhan akan menggali potensi di dalam hidup saya yang Tuhan sudah tanam ke dalamnya untuk berkembang semaksimal mungkin. Dan apa yang saya akan kerjakan pada akhir usia saya akan membuat orang mengatakan, your God is the living God. You make something considered impossible from others people, make impossible and a reality. Kita akan menjadikan realitas-realitas yang dianggap oleh orang ini tidak mungkin. Kita menggali potensi dan percaya kepada kesetiaan dan kuasa Allah sampai menjadi mungkin. Dan ini akan saya katakan, kerjakan untuk pemuda-pemudi dan remaja dan juga anak-anak yang muda supaya potensi dibangkitkan. Nah, sekarang saya mengatakan kepada saudara jangan hina sendiri. Jangan hamburkan hidup sendiri. Jangan ngawur untuk memilih jalan sendiri. Karena itu akan mematikan potensimu. Tapi kalau saudara bisa menemukan potensimu, jujur minta Tuhan dengan tidak kompromi, memperkembangkan potensi yang ada sampai kehendak Tuhan jadi. Hidupmu tidak menjadi sia-sia. Semua anak yang Tuhan karuniakan ke rumah kita, harus kita katakan hal ini. Semua otak yang diberikan kepintaran harus diperkembangkan. Saudara-saudara, dunia perlu orang yang pintar tapi rendah hati. Orang yang berpotensi tapi jalan benar. Orang yang sungguh-sungguh rajin dan tidak sombong. Orang yang berkembang di dalam segala potensi yang Tuhan berikan untuk menjadi berkat dan faedah bagi orang lain. Saudara-saudara, dengan kalimat ini saya kembali ke pasal ini. Perempuan ini berpotensi tidak? Jawab. Berpotensi tidak? Potensi apa? Potensi pendeta. Profesi pelacur, kurang ajar ini. Coba lihat, ada pendeta yang seperti dia hebatnya. Satu kali khotbah, seluruh kota keluar mencari Yesus. Ada nggak? Nggak pernah ada. Ini kekuatan perempuan ini besarnya. Kalau dia diam-diam ngomong, laki-laki jatuh cinta sama dia. Kalau dia terbuka, seluruh kampung tergerak. Orang yang mempunyai kemungkinan potensi besar seperti ini, sebelum dia cuma Elias. Elias satu kali membangunkan seluruh Israel di gunung apa? Gunung apa? Karmel. Selain Elias, dan kedua Yunus pergi berkata di Nineveh, satu kali khotbah dari raja sampai rakyat semua bertobat. Orang ketiga perempuan Samaria ini. Ini namanya siapa tidak tahu. Karena apa? Tidak terkenal. Karena apa? Dia tidak suka pun orang tahu namanya. Karena profesinya salah. Orang Tionghoa mengatakan laki-laki paling takut salah jurusan. Perempuan paling takut salah suami. Semua 1, 2, 3. Laki-laki paling takut salah jurusan. Perempuan paling takut salah suami. Kalau wanita-wanita nikah sama laki-laki yang salah, tidak cocok sama dia, menjadi cilaka. Tapi kalau laki-laki salah jurusan, dia akan menghamburkan hidupnya menjadi tidak berguna. Perempuan ini juga salah jurusan sekaligus salah suami. Ya, dua-duanya salah. Dia di dalam profesi jadi pelacur. Di dalam pernikahan laki siapa saja dia mau. Siapa yang bisa mengembalikan dia? Siapa bisa make revival in her life? Hanya Yesus Kristus. Maka Yesus Kristus sekarang mencari orang berpotensi ini dengan pertama membawa dia kepada jalur yang benar. Dia menemukan dia harus mengabarkan Injil. Pelacur menjadi penginjil mendadak
Sebelum masuk sekolah teologi sudah jadi. Cuma ini loh. Kemarin masih tidur sama laki-laki lain. Sekarang mengabari Injil. Hebat ya. Kalau gereja pasti udah terima. Siapa lu mau menginjil? Mau ikut tim penginjilan? Malu-maluin kita. Namamu busuknya di seluruh kota. Sudah pergi kamu. Tidak ada yang mau pilih dia. Yesus membiarkan dia. Dia pergi mengatakan, apakah orang itu yang bisa memberitahu kepada semua saya, ke semua hidup yang rusak, dia akan tahu apakah dia itu Mesias. Baru dia ngomong satu kalimat, kota itu semua orang keluar kepada Yesus. Dan mereka mau tahu siapa Yesus. Karena ada kalimat, apakah dia itu Mesias? Silakan nilai sendiri. Dia tidak paksa, dia tidak rayu. Dia mengatakan seluruh fakta tentang kuasa kebesaran Kristus. Lalu mentawarkan oleh orang lain untuk menilai sendiri siapa Yesus. Nah saya kira setelah Yesus menginjili dia. Lalu dia menginjili orang lain. Semua ada ajaran-ajaran yang luar biasa dalamnya. Yang boleh gereja pelajari. Dari hari itu sampai akhir zaman. Dan semua orang itu keluar. Waktu mereka keluar Yesus. Karena kalimat daripada perempuan itu mereka mulai beriman. Kita beriman kepada Tuhan karena saksi. Kalau saya berkhotbah tentang Yesus, engkau mulai memikirkan, mulai memperhatikan Yesus. Kalau orang lain memperkenalkan Yesus kepada saya mulai memikirkan, mulai mempertimbangkan, percaya kepada Yesus. Kesaksian Injil itu perlu sekali bagi orang yang belum kenal Yesus menjadi mungkin memikirkan dan mau kenal Yesus. Perempuan ini sudah mencapai. Sesudah itu mereka tanya, bolehkah engkau tinggal bersama dengan kita? Yesus menjawab, iya. Yesus tinggal di situ. Saudara-saudara, pada waktu Yesus mau pergi ke Samaria, karena dia harus pergi. Saya sudah khotbah kenapa harus pergi. Ada seorang yang memerlukan firman. Ada seorang yang tersesat. Dan orang itu akan mempengaruhi orang Samaria secara besar-besaran. Maka Yesus pergi meskipun harus putar jalan. Harus buang waktu. Harus melawan akan kebudayaan. Harus mungkin ditolak oleh orang Samaria. Yesus pergi. Because there is a lady who need the salvation and the good tidings of God. Saudara-saudara. Sekarang Yesus ditanya, maukah tinggal di sini? Yesus mengatakan iya. Lalu Yesus tinggal 48 jam di situ. Di sini Yesus sekali lagi break the rule. Di sini Yesus sekali lagi minta permintaan orang lain diiyakan oleh dia. Dan dia harus tunda jadwalnya. Tunda jadwal. Tunda seluruh perjalanan. Itu sudah tidak mungkin dalam zaman inilah. Kenapa? Zaman ini terlalu diikat oleh cara barat. Saban dari jam berapa sampai jam berapa kerja di kantor. Rencana yang lain tunggu. Besok kalau saya sudah tua baru kerjakan. Tapi Yesus Kristus pada waktu itu ditunda. Dan 2 hari dia tidak lagi kerja yang lain. Hanya karena mau melayani orang baru menerima Yesus Kristus. Kadang-kadang sebagai pemimpin di satu sinode. Ada hamba Tuhan yang tanya. Saya mau cuti 1 hari. Saya ada urusan ini saya mau pergi. Saya tanya kenapa? Setiap mengatakan saya pikir alasannya cukup. Saya selalu mengatakan mungkin ini kali engkau boleh pergi. Dan engkau harus gini, harus begini. Karena apa? Saya takut kalau mendadak ada pimpinan Tuhan. Lalu kita menghambat, dosa kita terlalu besar. Tetapi saya minta semua hamba Tuhan jujur. Jangan main-main. Tidak boleh sembarangan semau sendiri. Karena nafsumu mau ini mau itu. Lalu bikin alasan minta cuti. Saudara-saudara, saya satu kali di Amsterdam menjadi pengkhotbah yang penting di Amsterdam 86 Lausanne Committee of World Evangelization. Di dalam grup saya melatih 960 hamba-hamba Tuhan dari seluruh Asia dan share mendidik mereka bagaimana mempersiapkan khotbah penginjilan di dalam Billy Graham punya konferensi di Amsterdam. Selesai hari, sudah 10 hari selesai. Maka pagi-pagi saya harus pergi ke satu kampung kecil dekat Amsterdam. Namanya Katwoude. Di situ Billy Graham, lalu Leighton Ford, lalu semua yayasan. Dan saya ada international consultant for the Lausanne Committee. Saya harus ikut di situ. Maka saya naik
kereta sampai di Central Station, ganti kereta pergi ke kota Kathmandu. Tetapi pada waktu saya sampai di stasiun itu, mendadak ada satu peristiwa yang harus menyita 2 jam sehingga saya harus terlambat. Nah, menurut orang Barat ini tidak baik sekali, tapi saya betul-betul rasa pimpinan Tuhan. Waktu itu seorang Indonesia lagi berkhotbah. Bertobatlah kamu orang Belanda. Terus diterjemahkan, you Dutch people should repent. Lalu diterjemahkan bahasa Belanda. Saya tidak ngerti ya. Dan pendengar itu dengar 3 bahasa. Ya. Jadi kalau engkau sekarang dengar 1 bahasa, kalimat kedua, kalimat ketiga, langsung terus bersinambung. Waktu itu mereka dengar khotbah musik bahasa Indonesia, lalu bahasa Inggris, lalu bahasa Belanda, balik lagi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, balik lagi bahasa Indonesia. Jadi tunggunya sama matanya goyang-goyang, terus begini-begini, lama sekali. Dan pada dia berkhotbah, ada seorang Belanda perempuan, kira-kira umur 26 sampai 28. Go home, go back to Indonesia. Dia teriak-teriak mengusir. Oh, saya kira ini kenapa ya? Ini orang Indonesia yang berkhotbah, tapi orang Belanda yang mengusir. Yang lain dengar, jadi dengar 2 suara, dengar khotbah sama dengar usiran. Lalu saya dekat sama orang Belanda itu. Saya mengatakan, why are you so mad to this man? Saya tidak kasih tahu, we juga dari Jakarta. Saya diam-diam pakai bahasa Inggris. Saya tanya dia, kenapa lu marah sekali sama orang? Yes, I'm so mad to him. You know, we Dutch people, we do not need any more Christianity. He tried to bring back what we have thrown away to convince our countrymen. Dia orang Indonesia. Saya pikir gua juga loh ya. Tapi sudah diam-diam ya. Dia berusaha membawa agama yang kita sudah buang untuk kembali membujuk kita menjadi agama Kristen. What is Christianity? We throw it away. We do not need it. Wah, dia teriak-teriak, perempuan galak seperti itu. Saya kira tidak kalah sama perempuan Samaria ini. Cuma salah profesi begitu ya. Lalu saya mengatakan, oh, you don't like Christianity? Yes, Christianity is superstition. Christianity is already left behind. Christianity is nothing new. We do not want that. Yang ngomong. Terus saya bilang, oh, there must be some reason. What are you doing now? I'm still a student. Are you studying something so deep and so profound? Yes, I'm studying philosophy and law. Wah, perempuan belajar filsafat, belajar hukum. Lalu saya sengaja pindahkan sedikit supaya bicaranya dia sama saya jangan mengganggu orang berkhotbah. Ya. Karena kira-kira 200 orang keliling di situ. Dan orang itu sudah minder karena dimaki-maki, disuruh pulang. Khotbahnya makin lemah, makin tidak kuat. Nah, saya bawa dia pinggir ke situ. Saya pakai psikologi. Saya tanya sama dia, oh, you study philosophy? That's good. It's very important. And you study law. Nah, dia mengatakan, do you know philosophy? Do you know? Nantang. Ya. Anak muda Belanda ini lihat, ence-ence dari apa ini? Tahu apa? Ence-ence cuma tahunya tahu campur atau begitu ya. Nah, do you know philosophy? You know? Saya bilang, I know a little bit. Saya tahu sedikit. How can you know? Waduh, lu kok bisa tahu filsafat? Saya bilang, because I'm teaching philosophy. Saya ngajar filsafat. Dan dia mulai tanya, teaching philosophy? What are you teaching? Yuk ngajar filsafat apa? Terus saya sengaja pakai nama Barat. Thales, Anaximander, Aristotle, Plato, dan Parmenides, semua saya sebut 30 nama. Dia melongo. Sudah melongo dia tanya, how long have you been studying? Saya bilang, how long have you studying philosophy? 2 years. Dia tanya kembali, how long have you been teaching? Saya bilang, not very long, only 18 years. Dia mulai rendah hati. Ya. Nah, orang itu kalau mau rendah hati, mesti ketemu orang yang betul-betul lebih ngerti dari dia. You sudah tidak ngerti mengharapkan semua rendah hati, nah mungkin itu ya. Ya, kalau dia rendah hati. Oke, terus dia bilang, you teach philosophy, east or west? Saya bilang west and east. Ya. Ancient or now, everything. Lalu dia tanya yang paling baru, the newest one. You know logical positivism? Nah, waktu itu ya tahun 80-an, logical positivism lagi merajalela. Setelah itu eksistensialisme. Nah, saya bilang, I know a little bit. Saya tahu sedikit. How do you know? What do you know? Ini orang muda ya, seperti kalau
menganggap orang lain pintar, apa dia tidak bisa tahan gitu. Kurang ajar banget tuh. Tapi saya demi cinta Tuhan, ya, demi pendeta mesti sabar gitu ya. Sampai I know a little bit. If I am not mistaken, kalau saya tidak salah, the most important thing in logical positivism is an axiom. Ada satu dalil. And logical positivism is originally driven from the positivism. From August Comte and then Ayer and then Wittgenstein. Oh yeah, you are right. Kamu betul. Saya mengatakan memang betul dari dulu. Baru lu puji baru betul. Dan saya mengatakan the axiom, the most important principle is anything which cannot be verified in the laboratory does not exist. Yes, exactly. Dia senang. Dia baru tahu kalau gua tahu apa yang dia tahu. Tapi dia belum tahu kalau yang gua tahu banyak yang dia belum tahu. Ya. Dia cuma tahu gua tahu yang dia tahu. Tidak tahu kalau gua tahu yang dia tidak tahu. Nah dia ngomong, you're right. Nah that is the action. Anything which cannot be verified in the laboratory does not exist. Barang apa saja yang tidak bisa dibuktikan di dalam laboratorium itu tidak ada. Saya sekarang tanya ya, kamu cinta suamimu? Coba cintamu taruh di laboratori. Buktikan untuk saya. Bisa nggak? Kalau gini, lu udah cinta suami. Setelah dia setuju apa yang saya katakan. And do you know that this theory itself had never been verified in laboratory? Itu murid daripada Universitas Leiden yang terkenal di dunia. Filsafatnya tinggi sekali. Lalu saya sengaja kerjain dia. Lu anak muda yang kurang ajar sama orang tua. Lu kira orang tua goblok-goblok. Ada juga yang goblok, ini enggak lu. Lalu saya tanya, do you know that theory itself had never been verified in laboratory? Dia pikir 2 detik. That it makes sense. But I never thought about it. Saya tidak pernah pikir sampai ke situ. Teori ini sendiri mengatakan apa saja yang tidak bisa dibuktikan oleh laboratorium. Tidak ada. Teori ini tidak pernah dibuktikan di laboratorium. Ya, you are right. I've never thought about that. Nah, sekarang kesempatan saya nyerang dia. So you should better think more and more. Do not speak too fast. Christianity cannot be verified in laboratory. But when you get old, you think over and over, you will know some truth is in Christianity. Dia mengatakan, okay, it might be. Itu mungkin. Kalau begini, dia sudah rasa cukup. But now I have to go. My schedule, I have to go. Thank you very much for reminding me about the shortage of the theory of logical positivism. Dia sudah menjerendati jabat tangan. Lalu bye-bye. Tadi kayak singa, sekarang kayak apa itu? Kayak marmut. Waktu bilang bye-bye, dia mau pergi. Mukanya senyum sama saya. Matanya melotot itu. Yang khotbah di situ. Sesudah itu dia pergi. Bye-bye. Lalu saya datang ke situ. Bolehkah saya pinjam mikrofon? Saya mau khotbah. Itu lihat. Encik ini mau apa ini? Siapa kamu? Saya kasih tanda. Speaker of Lausanne Committee. Lausanne World Congress on Evangelism. Ini pembicara dari Bill Graham punya kongres. Oh, you can. Lalu kasih saya mikrofonnya. Sudah kasih saya khotbah kira-kira 3 khotbah yang penting di dalam lebih dari 45 menit. Langsung bahasa Inggris dan diterjemahkan ke dalam Belanda. Sesudah orang makin banyak Amsterdam di muka stasiun sentral. Ratusan orang kumpul di sini. Saat itu ada seorang dari Southern Baptist Convention yang namanya Glenn Shepherd. Orang itu akhirnya pernah ke Indonesia dan ketemu saya. Dia terus menganggukkan kepala. This is the man. This is man who should say something like this in this place so secular.
Saudara. Nah waktu itu saya terpaksa harus tunda 2 jam. Tidak bisa ikut kongres. Karena apa? Ditunda karena pimpinan Tuhan. Kadang-kadang kita tidak mau ditunda. Kadang-kadang kita tidak mau diganggu. Karena saya punya schedule sudah begitu ketat. Saya tidak mau melukai bosku. Saya harus kerjakan ini karena ini bagi saya ini adalah modal saya untuk dapat duit. Tapi Yesus Kristus mau diganggu. Would you stay with me? Would you stay here in Samaria? Yesus bilang, yes, I stay with you 2 days. Siapa yang mengabari Injil kepada orang Samaria? Bukan Yesus. Perempuan itu. Kenapa? Perempuan itu seorang penginjil. Potensinya penginjil. Tapi profesinya pelacur. Dia sudah salah bertahun-tahun. Dia sudah salah untuk menginjak-injak anugerah Tuhan. Sampai waktu ketemu Yesus dia balik. Saya harap kamu balik. Kalau kamu tidak tahu seharusnya engkau kerja apa seumur hidup. Berdoa kalau perlu puasa. Minta Tuhan menjelaskan kepada engkau what you should do the rest of your life. Kalau saya tanya saudara, saya menjadi pelukis, saya menjadi komponis, saya menjadi konduktor, saya menjadi sastrawan, saya menjadi sejarawan, saya menjadi arsitek. Bisa tidak? Bisa. Buktinya potensiku waktu keluarkan itu semua sukses kok. Saya jadi apapun bisa, jadi tukang cukur pun bisa. Saya jadi tukang jahit pun bisa. Waktu saya umur 10, mama terlalu sibuk. Dan besok pagi sudah tahun baru. Sintia, bajuku mana yang baru? Kita tidak beli juga, engkau tidak bikin. Ya saya bikin. Kapan lu bikin? Sekarang sudah jam 10. Besok pagi orang datang, anak-anak belum ada pakaian baru. Bagaimana? Mana pergi beli tidak ada waktu. Bikin kamu kerja lain yang terus. Dia terus bikin baju untuk orang lain. Karena tidak ada uang. Satu keluarga, seorang janda. Anak-anaknya semua anak piatu. Sampai jam 11 dia selesai langsung bikin. Tapi jam 10 saya tanya sama dia. Ma, bikin baju dong besok tahun baru. Saya mau pakai tahun baru. Mau pakai baju baru. Dia nanti dia kerja sampai jam 11 pagi. Antara jam 10 sampai jam 12. Saya potong kain. Bikin jahit. Jam 12 baju baru. Saya sendiri sudah jadi. Saya umur 10 bikin baju sendiri loh. Nah besoknya pakai baju baru. Waktu dia bikin yang lain, saya bikin dulu jadi. Dia tanya loh, dari mana baju ini? Itu ada di loteng ada mesin jahit yang kedua. Saya jahit sendiri. Dari mana Pak Tur? Saya potong pikir sendiri. Besarnya ukur sendiri. Saya berpotensi besar loh. Tapi puji Tuhan saya tidak jadi tukang jahit. Puji Tuhan saya tidak jadi komponis. Puji Tuhan saya tidak menjadi arsitek. Potensi ada, tapi profesi salah. Perempuan ini potensinya revivalist. Potensinya seorang hamba Tuhan, khotbah mengabar Injil. Tapi profesinya pelacur. Tuhan merubah dia. Setelah merubah dia yang memperkenalkan Yesus kepada orang lain. Maka orang lain semua datang kepada Yesus. Sudah datang kepada Yesus. Yesus melayani 2 hari penuh di tengah-tengah kota yang belum pernah pergi. Kalau engkau melihat lagi Yesus selain kali ini tidak pernah kembali lagi ke Samaria selama 3 tahun setengah. This is only 2 days Jesus spent in the land of Samaria. This is the only opportunity they listen to Jesus Christ personally. Dan semua catatan Alkitab mempunyai arti yang begitu dalam. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dicatat pasal keempat. Saudara-saudara. Dan Yesus Kristus dalam membawa firman. Memberikan jawaban. Dan menyelesaikan semua masalah tentang agama. Di tempat yang tidak pernah dia pergi kali ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan inspirasi kepada kita. Untuk koreksi, introspeksi. Have I done my best? Have I been guided into my path? Have I been synchronized with the planning of God in my life? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berkatilah semua pemuda-pemudi di sini. Menurut rencanamu bukan rencana manusia.
Sehingga kami yang diberi potensi boleh menggali dan memperkembangkan. Kami yang ada rencana dari Tuhan, kami boleh menyelidiki dan mengerti. Sehingga kami tidak membuang waktu kami, hidup kami untuk perjalanan yang berlainan dengan rencana Tuhan Allah sendiri. Pimpinlah kami, berkati kami. Kami berterima kasih dan bersyukur dalam nama Yesus Kristus, penebus dan hidup kami dan juru selamat kami yang satu-satunya. Amin.